Selamat pagi, salam sejahtera dengan saya Hertira Yuliani dan rekan saya Triani. SMKN Negeri 1 Cibadak selama bertahun-tahun telah melakukan teaching factory yang dilakukan oleh murid-muridnya dengan jurusan Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian. Selama seminggu ada 5 kelas yang melakukan teaching factory mulai dari kelas A3 sampai A7. Teaching factory meliputi pembuatan roti, bakpia, sari buah lemon, pembuatan yogurt hingga bakso. Untuk lebih lanjutnya kami serahkan pada Hirbi dan Tasya yang sudah berada di TKP. Di sini kami sudah berada bersama dengan salah satu guru kejurusan. Silakan Bapak perkenalkan namanya. Baik, nama saya Surono, saya guru di APHP. Terus ada apa acara hari ini kalian? Di sini kami akan mewawancarai mengenai teaching factory yang sudah berjalan di SMKN 1 Cibadak. Ya baik ya. Cerita ini dulu tentang agritek ya. Jadi di sini ada program kalian namanya Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian Agritek. Agri itu tentang bahan-bahan pangan yang hasilnya dari industri pertanian, teknologi, jadi teknologi yang mengolah bahan-bahan hasil pertanian, begitu agritek. Nah, agritek di sini tuh kan ada 3 konsentrasi kan. Satu itu pengawasan mutu, disebutnya quality control ya kan di wilayah sana. Kemudian yang kedua itu agribisnis pengolahan hasil pertanian atau lebih disingkatnya APHP. Dan satu lagi ada muncul lagi yang namanya kelas industri gitu. Jadi dari ketiga ini ya satu prodi agritek, Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian gitu. Nah, tentang keadaan agritek itu intinya itu tadi pengolahan hasil pertanian, kontrol hasil pertanian sehingga produk-produk yang dihasilkan dari terutama produk SMK APHP itu ke konsumen itu menjadi aman itu dan bisa diterima di masyarakat gitu ya. Kapan pertama kalinya didirikan teaching factory? Kalau namanya teaching factory itu sebenarnya adalah model pembelajaran. Pembelajaran itu bisa di kelas itu kan ya, atau di lapangan. Nah, di teaching factory itu adalah model pembelajaran terutama di SMK vokasi keterampilan gitu. Jadi tujuannya apa? Teaching factory itu adalah pengulangan sehingga anak itu sudah menjadi expert, lihai gitu loh ya. Gitu. Kenapa? Karena kita kalau mengerjakan sesuatu dengan pengulangan, otomatis tidak usah mikir aja bisa gitu. Nah, kenapa teaching factory itu menjadi pembelajaran atau model pembelajaran di SMK terutama APHP gitu. Itu. Kenapa teaching factory ini dilakukan setiap harinya? Oh ya, karena seperti tadi ya. Jadi dengan adanya pembiasaan ya, jadi kita itu menjadi ahli, expert gitu ya. Itu tujuannya. Tapi kalau misalkan ini hari ini teaching factory, minggu depan hilang lagi itu keterampilan itu, nah, gitu. Tetapi kalau di APHP itu karena labnya itu terbatas, ya kan, siswanya banyak, maka teaching factory dilakukan 1 hari, 1 kelas, 1 kali. Nah, ini kan ada A3, A4, A5, A6, A7, jadi pas Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, gitulah. Nah, pengulangannya ya minggu depan terus ya. Kalau ini pengulangan per minggu gitu ya. Nah, itu dengan adanya pengulangan seperti itulah insya Allah kalian juga. Jadi yang namanya belajar itu kan pembiasaan ya. Kalau hanya dihafalin dia ini gampang hilang. Tapi kalau ya dihafalkan ya iya, kemudian diterapkan ya iya, dilakukan ya iya, hasilnya ada, itu insya Allah terpatri di dalam diri kita. Sehingga kalau kalian cerita tentang roti, oh roti itu banyak ini cara kerjanya begini, nah kenapa nggak usah mikir roti dalam sekali proses itu berapa kilo terigu, karena tiap kali udah begitu nggak usah dihitung kan, apa gitu. Terus pelaksanaannya atau alur prosesnya apa. Nah, itulah tujuannya teaching factory, kenapa dilakukan tiap hari atau reguler, supaya kalian atau siswa-siswa terutama SMKN 1 Cibadak APHP itu seperti itu, expert ya. Goalnya adalah expert, ahli gitu, tanpa harus pikir apa-apa, jalan dengan sendirinya
Nah, dia terbiasa. Jadi kebiasaan yang baik namanya habit ya. Nanti kebiasaan baik habit. Jadi kalau seperti itu nggak usah disuruh, nggak usah dipanggil-panggil, nggak usah diteriakin, berjalan dengan sendirinya. Gitu. Orang tua juga anak muda bisa menjalankan kerjaannya sudah tanggung jawab. Ya, disiplin, komitmen itu akan muncul sendiri dengan yang namanya nanti etos kerja gitu ya. Kalau misalkan kalian nanti kalau di TV-nya sudah berjalan, nanti kalau PKL di industri gampang, sudah nggak usah diajarin, udah hafal pekerjaannya dan harus bagaimana begitu. Terus apa lagi? Fungsi teaching factory bagi siswa-siswa SMA sebenarnya tadi udah terjawab kan, agar expert tadi. Expert benar. Lanjut saja ke selanjutnya, di mana siswa-siswi biasa melakukan teaching factory. Ya, teaching factory itu kan karena namanya membuat produk, ya harus di lab. Nah, di lab, dan di labnya juga tidak asal-asalan ya, bahwasanya produk yang dihasilkan harus standar. Makanya kan kalau kalian minimal membuat roti itu sekian pieces, standar itu, atau sari buah lemon sekian botol, atau apa lagi yogurt sekian botol, sekian apa, atau yang lain lah. Pokoknya segala sesuatu yang dibuat di teaching factory itu memang harus standar dan memenuhi syarat untuk yang namanya usaha bisnis gitu ya. Jadi kalau bisnisnya hanya sedikit sekali, itu nanti HPP-nya nggak akan tercapai gitu loh. Terus misalkan kalian harus jadi dari proses sampai pemasaran. Kenapa Pak? Gitu ya. Terus saya capai nih, ya itu adalah bagian dari sebuah perjuangan gitu ya. Jadi supaya kalian itu yang namanya gengsi, yang lain itu dihilangkan. Supaya apa? Kalau yang namanya bisnis itu kan persaingan kan kuat, berat gitu ya. Jadi kalau mentalnya nggak kuat, ya sudah nggak akan jalan. Nah, salah satunya adalah pemasaran yang harus dilakukan oleh kalian sendiri. Gitu, itu supaya membangun mental. Siapa tahu kalau sekarang mungkin kalian nggak butuh gitu. Suatu saat nanti kalau sudah keluarga, ternyata punya keterampilan ini butuh, pernah tahu, ya kan? Pernah tahu, pernah melakukan, otomatis kalau kita terdesak akan menggunakan kesempatan itu. Tapi kalau belum pernah sama sekali ya udah melangkah saja, nggak berani. Nah, bedanya pengusaha dengan biasa-biasa di situ. Pengusaha itu nggak mau apa ya, nggak tanggung-tanggung, berani ya gitu. Walaupun istilahnya gagal adalah sebuah sesuatu yang harus dipelajari atau sesuatu yang harus dievaluasi gitu ya. Tapi kalau mentalnya nggak kuat, gagal, udah lah, tumbang, habis bangkrut, habis semuanya. Nah, kita juga tidak ingin anak-anak SMA Cibadak itu tidak seperti itu. Gagal itu tidak boleh aja. Gagal harus bangkit lagi, semangat, motivasi gitu ya. Selanjutnya, siapa guru yang pertama memberi ide dijalankannya teaching factory? Kalau teaching factory itu sebetulnya kalau tadi model pembelajaran. Jadi sejak awal ada AP-AP, gurunya pasti akan menerapkan itu. Jadi dari awal ya sudah begitu. Kalau dulu malah lebih banyak itu. Kalau dulu, kenapa dulu? Dulu itu produk-produk AP-AP itu belum banyak tersebar di luar itu kan. Hanya sekolah menjadi pionir gitu. Tapi sekarang kan semua orang bisa. Nah, maka dari itu kan persaingan sulit kan sekarang. Makanya Eva di SMK Cibadak ini ya berjalan, tetapi kalau untuk menjadi sebuah bisnis yang besar ya belum bisa lah gitu. Karena di luar sudah industri itu kan begitu kan, udah menggunakan teknologi tinggi, mesin-mesin tinggi kan gitu kan. Di sekolah kan hanya lab standar, tapi nggak apa-apa kan ya. Yang penting bisa, dan kalian harus bersemangat itu gitu. Pertanyaan terakhir, bagaimana pengaruh teaching factory terhadap sekolah ini? Nah, teaching factory itu kan kalau kalian itu membuat produk, dipasarkan kan, terus dari pemasaran itu kan kalian menyetorkan modalnya kan gitu kan. Nah dari modal itulah bisa digulirkan untuk kegiatan berikutnya. Jadi pemasukan bagi sekolah. Iya, karena sekarang itu kan sekolah kan sudah tidak memungut dari komite sekolah. Sebetulnya dari sekolah itu ada dana dari pemerintah, tetapi kalau diujikan itu kan nggak cukup gitu kan. Lihat aja misalkan bahan selalu berkembang, dia harganya selalu naik kan gitu kan. Nah, dengan adanya teaching factory ini adalah
menambah modal bagi sekolah untuk dikelola untuk meningkatkan kompetensi siswa gitu. Jadi bagus itu, senang juga gitu ya. Ya jadi bisa bergulir, bisa di adik kelasnya dan sebagainya lah ya. Tapi kalau misalnya ini berkembangnya itu bagus, kuat, siapa tahu nanti siapa anak yang misalkan kekurangan dibantu dari ini, itu sebetulnya bagus gitu. Tapi selama ini atau sementara ini mah belum nyampe ke sana, jadi hanya modalnya dikembalikan, kemudian digulirkan lagi, dipakai lagi terus saja gitu ya. Dan kita kan juga apakah setiap modal yang dikasihkan ke teaching factory ke siswa bisa kembali kan enggak juga. Kadang-kadang Pak ini enggak laku ya wes gitu ya sudah. Gitu. Nah, kadang-kadang anaknya rugi ya sudah nggak apa-apa. Yang penting bahwa pembelajaran itu ke anak gitu ya, ke anak. Hasil adalah nomor 2 gitu ya. Yang penting pembelajaran pelaksanaannya gitu. Itu. Jadi teaching factory adalah bagian dari model pembelajaran dan itu harus diterapkan di setiap SMK yang berbasis vokasi gitu. Baik, sedikit saja pertanyaannya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ya baik, terima kasih kembali. Mudah-mudahan kalian sebagai penerus-penerus di APHP bisa mengembangkan ini ya. Siapa tahu kalian jadi pengusaha nanti menjadi narasumber atau yang bisa memberikan kontribusi ke sekolah ya. Kalau sudah jadi, Pak ini saya ada bantuan begini-begini gitu. Top itu nanti ya. Ya, oke. Kesimpulan, teaching factory ternyata berdampak baik terhadap siswa-siswi. Selain mengajarkan kemandirian dan kewirausahaan, siswa-siswi juga diminta untuk bertanggung jawab atas hasil pemasarannya.